Sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kita lanjut lagi hadis ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wal hajju wa shaumu Ramadan. Maaf, shaumi seharusnya kasro semua karena ada ala tadi. Lanjut ya rahmatullah. Hadis yang keempat ini cukup panjang, okay? Saya akan baca separuhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqah mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Al-hadis. Jadi kalau kita membaca hadis yang panjang, terus kemudian biasanya pun penceramah itu baca ayat, mengutip ayat panjang ya. Al-ayat. Itu maksudnya al-ayat itu al-ayat itu mengandung kata yang tersimpan di situ. Istamil al-ayat, lanjutkan al-ayat, atau apa istilahnya, masih ada ayat lanjut. Begitu juga ketika kita menyampaikan hadis yang banyak, al-hadis itu maksudnya belum titik gitu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, kita akan pahami hadis yang nomor 5, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah, diriwayatkan dari ibunya orang yang beriman. Namanya sinten, Mbak? Hadis namanya adalah Aisyah. Terus kalau baca dengan gak ada ibu, ibunya orang beriman itu siapa? Istrinya Rasulullah. Berapa Pak jumlah istrinya Rasulullah itu? Ingat? Semuanya 11. Tapi yang ditinggal wafat itu ada 9. Siapa saja 9 itu? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Juwairiyah. Ini 9 istri Nabi yang menjadi ibu kita. Kalau secara nasionalis ibu kita Kartini. Tapi kalau secara orang yang beriman, ibunya orang yang beriman itu adalah Zaujatun Nabi. Katanya Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ini istri Nabi. Jadi ini orang-orang orientalis nyerang, menuduh Nabi Muhammad itu sebagai rajulun syahwati, manusia sih bangsa hasrat. Nabi sampai sekian banyak. Dan itu dijelaskan oleh para ulama
semuanya adalah wahyu. Siti Aisyah bagaimana ketika Rasulullah nikah itu? Datang malaikat Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, ini Aisyah, kamu menikah dengannya. Malaikat Jibril menunjukkan fotonya Siti Aisyah. Maka Rasulullah menikah Siti Aisyah. Ada yang dinikah sama Rasulullah itu Sofia, beliau sudah bahasa lisan ini pacaran sama Dihya. Sofia niku Wahyu, Dihya niku Luar. Kemudian ada yang Zainab itu walinya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan kehendak Rasulullah. Katanya Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdasa, siapa orang yang ahdasa. Ahdasa niku dari kata-kata hadis. Apa hadis itu? Hadis itu maknanya adalah baru. Berarti lawannya adalah qadim. Kalau dalam ilmu kalam niku wonten istilah hadis, ada qadim. Jadi ada dua apa istilahnya, diksi atau dua kata yang berlawanan. Allah lawannya adalah alam. Khaliq lawannya adalah makhluk. Allah ini sebagai Khaliq pencipta, lawannya berarti makhluk. Allah sebagai zat yang qadim, maka yang baru namanya hadis. Sesuatu yang dulunya tidak ada, kemudian sekarang ada. Itu adalah kitab alami. Nah, jamaah rahimakumullah, siapa orang yang ahdasa? Ahdasa itu melakukan sesuatu yang dulunya nggak ada, kemudian sekarang kok melakukan sesuatu yang dulunya belum ada. Zaman Rasulullah dulunya tidak disyariatkan. Fi amrina, di dalam urusan kita, hadza, dalam urusan kita ini, urusan agama maksudnya. Malaysa minhu, sesuatu yang bukan termasuk dari agama itu, fahuwa raddun, maka sesuatu yang diada-adakan itu raddun. Raddun maknanya apa? Tertolak. Jadi barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, urusan agama kami ini, yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini para jamaah rahimakumullah hampir mirip maknanya dengan hadis yang apa namanya, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu dhalalah atau sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang sesat itu di neraka. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada kemiripan makna antara ihdas, sesuatu yang diperbarukan, dengan bid'ah. Bid'ah itu maknanya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Kemudian para jamaah rahimakumullah, ini saya ngaji itu yang paling senang seperti ini. Cuma memang mesti ini ono kitab, maksudnya kitab yang kita baca. Makanya ini saya sebenarnya sudah mengambil syarah dari hadis ini supaya kita ada rujukan. Cuma qadarullah belum bisa ambil, jadi saya bacakan aja. Ini saya ambil dalam kitabnya Ibnu Daqiq, syarah hadis Arba'in oleh Ibnu Daqiq. Katanya beliau, hadzal hadis mimma yanbaghi hifdhuhu wa isya'atuhu fi ibtalil munkar. Sesuatu yang diingkari di dalam agama itu akan otomatis tertolak dengan hadis ini. Siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama, maka dia tertolak. Amma tafrihul usul allati la takhruju 'anis sunnah. Nah, ini harus hati-hati juga memahami hadis ini, Pak. Adapun sesuatu yang tafrihul usul, sesuatu yang mencabang dari usul, dari sesuatu yang pokok, yang mana itu la takhruju 'anis sunnah, secara makna atau secara secara dasar tidak keluar dari hadis, fala yatanawaluha hadzal radd, maka tidak tercakup oleh ditolaknya atau makna yang dimaksud oleh hadis ini. Contohnya apa? Kita baca Quran fil mashaf, seperti Al-Quran ditulis secara mushaf. Al-Quran itu zaman Rasulullah, jamaah rahimahumullah, apakah sudah tertulis
dalam mushaf? Belum, masih di pelepah kurma dan seterusnya. Itu terjadi di masa Khulafaur Rasyidun. Jadi apakah itu berarti ada sesuatu yang mengada-ngada di dalam urusan agama, dalam Al-Quran itu tidak termasuk itu, karena itu tafriqul usul, sesuatu yang ada dasarnya, kira-kira begitu. Yang fahuwa raddun itu misalnya ayatnya ditambahi kata yang baru, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Syiah. Mushaf itu dirubah, ada versi mereka sendiri. Nah, ini jelas tertolak karena sudah pasti berbeda dengan versi yang mutawatirah yang 10 imam itu. Wa kal madzahib allati an husni nazari fuqaha al-mujtahidin yarudduna al-furu' ila al-usul. Sebagaimana juga mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i itu kan ijtihad oleh para imam itu, yang mana dulu zaman Rasulullah belum ada. Apakah kemudian ini Imam Syafi'i ngada-ngada buat mazhab, berarti tertolak buatan. Jadi itu semua yang dilakukan oleh para imam mujtahid itu pasti ada usulnya, ada dasarnya, sehingga tidak dimaksud oleh hadis. Wa kal kutub al-mawdu'ah, sebagaimana juga contoh yang tidak termasuk hadis ini, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Jadi jangan sampai kita pemahamannya sempit. Misalnya ilmu tafsir, apakah zaman Nabi itu sudah ada ilmu tafsir? Belum ada. Mustalahul hadis. Apakah jamaah rahimakumullah zaman Rasulullah itu sudah ada mustalah hadis? Hadis itu juga dikategorikan dhaif, hasan, sahih. Belum ada. Perkategorian hadis itu menjadi sahih dengan 5 syarat. Awwaluha shahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yarwihi an bidun al-mithli. Itu kriterianya ditentukan oleh para ulama. Zaman Nabi belum ada. Bukan kemudian ini zaman Nabi belum ada mustalah hadis, ini berarti tertolak sebetulnya. Jadi saya berikan contoh aja yang jelas. Nah, ini yang saya kutip aja dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi sendiri ketika beliau membaca hadis ini. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi menyampaikan, wa fihi dalilun, dalam hadis ini ada dalil ala annal ibadat, bahwa ibadah-ibadah yang keluarga dengan sudah biasa lakukan, minal husli, mandi, wal wudu, kemudian wudu, wassaum, puasa, wassalat, sholat. Idza fu'ilat ala khilafi syar'i, kalau ibadah-ibadah ini dilakukan tidak sesuai dengan yang disyariatkan, takunu mardudatan ala fa'iliyah, maka itu tertolak. Contohnya jenengan saking semangatnya maghrib sholatnya 4 rakaat aja, pahalanya lebih banyak. Itu yang dimaksud dengan hadis ini jelas. Kemudian wudu, nopo bang misalnya, gawe mengada-ngada sesuatu yang tidak disyariatkan. Wudu dengan cara apa misalnya bang? Atau puasa. Orang dulu kuat-kuat puasanya sampai maghrib, sekarang harus dirubah. Puasanya sampai asar ya misalnya. Itu namanya apa istilahnya? Sesuatu yang tertolak. Jadi para ulama itu ketika menyikapi hal-hal yang baru itu betul-betul dikaji dan dicarikan dasar. Misalnya haji itu wonten Mina dulu, zaman Mina yang zaman dulu nggak bisa menampung jamaah sekarang, maka ada Mina Jadim, dan itu sudah dikaji berdasarkan ada area Mina yang harus dikembangkan supaya bisa menampung. Bahkan ajian jadi Mina yang lebih baru lagi karena sudah nggak menampung. Nah itu ijtihad ulama yang pastinya ada dasarnya dan tidak dimaksud di dalam hadis ini. Jelas lagi? Bismillahirrahmanirrahim, kita baca moga bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Aisyah
radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim. Monggo para jamaah yang ingin ditanyakan sebelum kita ganti ke hadis yang lain, monggo kalau ada yang ditanyakan. Sampai jelas ya? Kalau sudah jelas, kita sambung karena hadis selanjutnya agak panjang. InsyaAllah kita pahami pelan-pelan. Para jamaah rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengutip napa namine salah satu dialog yang ada di YouTube. Saya menyimak video dan menarik. Bahasan itu sangat penting sekali karena kaitannya dengan bid'ah. Bid'ah itu kan di mana-mana orang bahas itu dan membuat kayak apa istilahnya, perbedaan yang luar biasa. Yang menarik dari yang beliau disampaikan, ini yang ditanya Allahyarham As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau sudah wafat. Salah satu ulama Makkah yang mana beliau dulu juga sempat kuliah di Mesir di salah satu tokoh Ahlus Sunnah. Beliau menjelaskan bahwa tidak bisa dibedakan antara istilah memahami bid'ah dalam konsep bahasa dengan konsep syariat. Tidak bisa dibedakan. Jadi ini pasti harus menyatu. Orang yang ahli syariat itu pasti harus tahu, mesti tahu bahwa bid'ah itu dalam istilah bahasa itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu apa? Ya, semua apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah itu ya namanya adalah bid'ah. Tetapi begitu juga intinya ini tidak bisa dilepas antara lughatan wa syar'an, bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Tentunya yang perlu kita pahami yang secara syariat tadi. Nah, beliau menyampaikan bahwa sejak zaman Imam Syafi'i dulu beliau sudah membagi bid'ah itu ada namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mahmudah, ada madhmumah. Istilahnya hampir sama. Ada yang baik, ada yang tidak baik, intinya begitu. Ada yang bid'ah hadi itu petunjuk, ada yang tolak, ada yang sesat. Kemudian jamaah rahimakumullah itu berkembang sampai ketika ilmu gitu. Di dalam usul fikih itu sampai bukan hanya dibagi bid'ah itu hasanah sama sayyi'ah mau, tapi bid'ah itu dibagi sesuai dengan konsep usuliyin, ulama usul fikih, yaitu 5. Kalau kita membahas hukum fikih itu ya 5. Apa mau 5 nih? Wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi bid'ah itu dibagi 5 itu. Kan lebih banyak lagi daripada hanya sekedar hasanah sama sayyi'ah. Beliau menyampaikan itu, termasuk imam tokoh-tokoh ulama usul fikih itu membagi bid'ah itu sampai 5. Karena ini penting untuk kita pahami, karena ada orang itu yang sampai ini contoh ini, Jumat berkah membagi makanan. Loh, ini enggak ada zaman Nabi, berarti bid'ah. Masa sesepit itu orang sedekah makanan di hari Jumat kemudian dikatakan tidak ada di zaman Rasulullah, berarti ini mengada-ngada, berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dolar. Yang bid'ah itu ya pasti di neraka. Masa seperti itu. Maka kalau kita kembalikan kepada ulama usul fikih tadi itu, ya kira-kira itu masuk di kategori ya sunnah. Kita sedekah makanan itu anjuran. Memang tidak wajib tapi sunnah. Jadi
Nah, para jamaah rahimakumullah, intinya adalah tidak terpisahkan antara istilah bid'ah dalam bahasa yang maknanya adalah baru dengan yang syariat. Maka panjenengan naik kendaraan, punya rumah dan seterusnya, yo bid'ah namanya secara bahasa. Betul ya? Pasti mereka mengatakan bahwa ini yang dimaksud di dalam agama, dalam hadis ini adalah bid'ah agama. Dan mereka mengatakan pembagian bid'ah menjadi hasanah sama sayyi'ah itu adalah bid'ah yang sesungguhnya. Rasulullah mengatakan kullu bid'atin, segala semua yang bid'ah itu dolalah. Kok dikatakan bid'ah ono sing hasanah ono sayyi'ah? Itu yang mengatakan Imam Syafi'i yang membagi. Tapi orang yang tidak setuju ini mengatakan itu pembagian bid'ah, karena nggak dibagi dalam hadis itu ada hasanah sama sayyi'ah. Kan begitu. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa ini yang dimaksud itu agama, kalau urusan duniawi tidak apa-apa, ya sama aja. Ya jangan membagi bid'ah menjadi duniawi dengan ukhrawi itu, ya pembagian itu dan juga sama-sama bid'ah juga. Makanya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu mengatakan ini cara berpikir atau paradigma yang apa istilahnya tidak bertentangan dengan agama, bahwa para ulama itu membagi. Karena maknanya bid'ah itu yang baru tadi, dan kemudian dibagi orang sing api, orang sing. Kemudian saya, apalagi di dalam konsep usul fikih tadi, ada yang bid'ah itu memang yang harus dilakukan dan termasuk ada yang haram. Jadi itu para jamaah rahimakumullah, kita memahami hadis ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Sambut kita masuk ke hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Kalau kita membaca rawi kemudian radhiyallahu anhuma, kok huma itu berarti dua orang. Kalau radhiyallahu anhu satu. Kalau radhiyallahu anhuma itu berarti bapak sama anaknya sama-sama muslim. Gitu ya. Berarti Nu'man bin Bashir, Nu'man dan Bashir itu sama-sama muslim. Makanya radhiyallahu anhuma. Oke. Katanya sahabat Nu'man, qala Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Contohnya apa, Pak? Sing halal itu jelas. Apa contohnya, Pak? Apa? Yang halal kalau yang haram khamar contohnya jelas. Yang halal dari apa? Air putih, bukan arak. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Contohnya khamar itu minuman yang memabukkan. Wa bainahuma, dan antara yang halal dan haram itu umurun, ada beberapa. Umur itu jamak. Jadi sesuatu yang syubhat itu banyak kalau kita pahami redaksi ini. Tidak sesuatu yang tidak jelas. Ini halal atau haram itu banyak. Umurun mustabihat, perkara-perkara yang mustabihat. Mustabihat itu syibih itu serupa. Ya serupa halal, serupa haram, membuat kita ini mikir, ini halal atau haram ya. Gitu ya. Kalau sesuatu yang halal, maka ambil, nikmati, dan jangan sampai mengatakan yang halal itu haram. Jangan sampai mengharamkan yang halal, sebagaimana jangan sampai mengharamkan yang halal. Balik. Jangan sampai menghalalkan yang haram, juga jangan sampai mengharamkan yang halal. Nah, bagaimana yang tengah-tengah tadi itu umur mustabihat, sesuatu yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Maksudnya yang paham tentang sesuatu yang gak jelas ini gak banyak, Pak. Nah,
dalam syarah hadisnya dijelaskan orang yang betul-betul paham hukum fikih itu tidak banyak, sehingga orang oke, lihat Bismillah. Tidak bisa, saya pun jadi ini kok. Faman ittaqa syubhat, dia jelas sing halal lakukan, sing haram tinggalkan. Yang tengah-tengah tadi yang enggak jelas. Faman ittaqa syubhat, ini pesannya, meskipun pesannya tidak secara langsung. Siapa orang yang menjauhi asyubhat, sesuatu yang sama-sama tadi. Supaya jelas Pak, harus ada contoh. Contohnya apa Pak? Sama itu. Contohnya apa? Kaitannya dengan tadi kita ambil contoh makanan nih. Berarti contohnya yang sama-sama itu apa? Sembelihan ayam. Sembilan ayam. Sembelihan ayam tapi nggak tahu. Atau contoh yang lain, dengan mau makan di rumah makan, dia jual bir, jual babi, tapi yang jenengan beli itu soto, tapi di toko yang sama, restoran yang sama. Itu namanya musyabih, sesuatu yang sama. Kan nggak mungkin masak itu betul-betul dipisahkan. Nah, itu namanya sama. Nah, katanya Rasulullah, faman ittaqa syubhat, dalam kondisi seperti itu, kalau kita masuk restoran, kondisi itu jual babi, jual soto, kita tahu, terus kita ambil sikap ittaqa syubhat, wis gak sido. Saya pernah makan di wis ada logo, wis pesen, tinggal mau dihidangkan. Ya untungnya mau, boleh saya tinggal. Mbak, ini apa namanya, dari daging apa? Ini dari daging babi Pak. Oh, maaf ya nggak jadi nggak apa-apa. Saya keluar di soto tapi daging babi. Nah, seandainya kita pesan itu soto, tetapi memang sotonya soto ayam misalnya, tapi di situ jualan babi, itu siapa orang yang menjauhi asyubhat, sesuatu yang sama ini, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka dia sungguh memelihara lidinihi, agamanya, wa ardihi, wa irdihi, dan kehormatannya. Itu ya. Jadi ini hadis ini intinya berpesan supaya kita ini warok, jadi orang yang warok itu hati-hati. Orang itu hati-hati. Orang yang hati-hati itu, maka agama yang kehormatannya itu mulia, ditinggikan sama Allah. Nah, bagaimana kalau orang itu nggak hati-hati? Dalam konteks tadi itu, kita di rumah makan, aku lupa pesen soto, meskipun restorannya ini jualan babi. Waman waqa'a fi syubhat, siapa orang yang masuk atau terjerumus dalam sesuatu yang samar tadi, kok diterus mau makan di situ, waqa'a fil haram, maka dia kayak jatuh di dalam keharaman. Waqa'a fil haram. Ini memang secara tekstual kita terjemahkan seperti itu. Siapa orang yang terjerumus dalam hal yang sama, maka dia terjerumus dalam yang haram. Tapi nanti ini dirinci Pak, dalam syarah hadis itu ada beberapa 3 pendapat kalau nggak salah. Jadi sebenarnya hukumnya syubhat itu bagaimana? Ada ulama yang masih mengatakan, syubhat belum haram, ya masih halal. Ada yang mengatakan waqa'a fil haram ini, hati-hati kalau orang nggak hati-hati bisa gitu ya, bisa dia terjadi. Dia masih halal pesan soto gitu. Ini pendapat yang itu. Pesan soto kok, soto ayam. Sengaja di situ ada restoran. Waqa'a fil haram maknanya dikhawatirkan terjerumus dalam keharaman. Seharusnya dia meninggalkan, tapi kok biji lanjut gitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, katanya Rasulullah, ini masih redaksi hadisnya, karroi, seperti penggembala, yar'a haulal hima, yang mana dia menggembala di sekitar tanah larangan, yushiku ayyaqa'a fihi, yang mana suatu saat dia akan memasuki.
seperti orang yang menggembala di tanah larangan. Misalnya ada penggembala, ini ada area yang bukan miliknya, ya kan berarti nggak halal Pak. Kok dia itu menggembala kambingnya itu sebenarnya di sekitar situ, maka dikhawatirkan semakin dekat akhirnya makan ke milik orang. Seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana kalau kita sudah tahu ini sudah mendekati area orang lain, ya diarahkan pengembalanya mestinya itu faman ittaqa syubhat, menjauhi dari yang syubhat. Jelas nih? Kemudian jamaah rahimakumullah, ini sudah titik. Lalu Rasulullah berpesan lagi, ala wa inna likulli malikin, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki himan, memiliki larangan. Setiap raja itu punya kebijakan, punya wewenang untuk mengatur dan seterusnya, mana yang dilarang dan seterusnya. Begitu juga ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Kalau sudah Allah mengharamkan apa? Misalnya berbuat zina, maka berduaan dengan yang bukan mahramnya itu akan mengarah pada mendekat pada perbuatan zina. Waliyadzubillah. Ala titik sebut. Jadi intinya Allah sudah menentukan ini haram, ojo jeda-jeda. Kalau jeda-jeda tadi itu nanti akan saya baca, mudah-mudahan waktunya cukup. Ketika kita mendekat dengan yang haram itu ada beberapa pendapat. Mendekat dengan haram itu haram atau masih boleh? Ya tadi ada yang mengatakan haram, ada yang ini ngati-ngati aja belum haram. Dan seterusnya. Buat intinya kita harus hati-hati menjauh dari yang syubhat. Ala wa inna fil jasadi, ini pesan yang lain yang tentunya kaitannya dengan hati. Orang itu kalau hatinya ini bagus, kan semuanya ikut bagus. Begitu juga dalam konteks tadi itu, orang itu kalau hatinya bersih, dia akan mudah untuk menjauhi dari yang haram, termasuk dari yang syubhat tadi. Terus saya dulu ngaji sama kiai saya itu, beliau cerita, orang dulu itu saking bersihnya hati, kalau dia mau makan barang haram itu soal bau. Ini makanan ini halal, itu bisa tahu dari bau, saking bersihnya hati. Nah kita ini bisa jadi hati kita harus banyak dibersihkan supaya istilahnya sensitif. Kalau orang hatinya bersih itu sensitif dengan yang buruk. Nah katanya Rasulullah ingatkan lagi, ingatlah, ketahuilah, wa inna fil jasad, sesungguhnya di dalam jasad kita ini mudghah. Apa mudghah? Ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia itu bagus, saluhal jasad kulluhu, maka jasad kita ini semuanya akan bagus. Wa idza fasadat, dan kalau rusak segumpal daging tadi itu, fasadal jasad kulluhu, maka jasad ini semuanya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, yaitu apa? Hati. Jadi ini berkaitan, kita punya sikap hati-hati itu berkaitan dengan hati kita. Para jamaah rahimakumullah, saya akan bacakan sambil ada. Belum. 5 menit lagi. Jadi innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun musytabihat. Katanya Imam Ibnu Daqiq, yakni annal asya salah satu aqsam. Ada 3 hal. Yang pertama adalah halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhat. Beliau berikan contoh sampai di sini. Uhilla lakumut thayyibat, yang baik-baik dihalalkan oleh Allah. Ini sudah otomatis mafhum mukhalafahnya itu yang diharamkan oleh Allah itu pasti nggak baik, dosa. Di riset itu seperti itu. Tapi kenapa haram itu secara istilahnya kedokteran dan seterusnya sudah riset. Intinya yang halal itu pasti baik, yang diharamkan Allah pasti ada hikmah, ternyata nggak baik. Kemudian yang kedua al-haram.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, haram atas kalian ibu kalian dan anak perempuan kalian. Oh, di Amerika itu ada keluarga itu yang nikahnya itu satu keluarga, kakak adik nikah, cakap rata-rata satu keluarga. Kenapa? Contohnya dapat hidayah, bisa jadi nggak tahu ayat ini. Memang bisa jadi nggak tahu Islam. Kalau Islam sudah hurrimat alaikum ummahatukum, haram atas kalian ibu kalian, haram atas kalian anak. Makanya penting ilmu agama itu. Ada orang itu yang saking cintanya sama ibunya itu sampai berhubungan. Kenapa? Sakit karena saya cinta sama ibumu. Itu betapa sesatnya. Waliyadzubillah. Kemudian wa tahrimil fawahish dan seterusnya. Ini waqtalafal ulama fil mushtabahat, yang sama-sama tadi itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka ada ta'ifatun taqulu haram, ya, sesuatu yang mendekati yang sama tadi itu haram. Ini pendapat pertama. Jadi contoh yang tadi aja supaya kamu. Panjenengan masuk restoran kok jualan babi juga jualan soto, aku mau makan soto ayam kok. Nah, sudah tahu di situ ada babi, itu berarti mustabihat. Menurut ulama pertama ini mengatakan kelompok pertama haram. Karena apa? Dikaulihi, karena sabda Nabi tadi itu, siapa orang yang gak ngati-ngati, ya, atau siapa yang menjauh istabro'a lidinihi wati, maka dia menjaga agamanya. Urusan agama ini berarti haram gitu. Metuo jangan sudut di situ. Kemudian waqala al-akharuna hiya halal. Kelompok ulama yang kedua mengatakan halal yang dimakan itu soto ayam gitu. Bidalili, dengan dalil kalimat yang lain. Karoi yar'ahaulal hima. Rasulullah menganalogikan seperti penggembala yang menggembala di sekitar yang dilarang. Itu kan masih gak apa-apa. Terlarang itu kalau sudah masuk ke area orang lain. Jadi ini dalilnya ulama yang mengatakan mana mau soto ayam kamu tidak pesan soto babi. Wa antara kehuwaroh, dan bahwa meninggalkan itu adalah kehati-hatian saja gitu. Menurut pendapat yang kedua. Wa qala ta'ifatun ukhra, yang ketiga. Nah, ini terakhir ini. Mereka mengatakan la taqulu innaha halalun wala haram. Mereka mengatakan Anda makan soto ayam di warung yang jualan babi itu hukumnya bukan haram juga bukan halal. Kenapa? Ya, karena Rasulullah tadi hanya menjelaskan ini halal ini haram. Jadi yang bagi anak tawakuf. Jadi tawakuf. Ojo sampai menghukumi sesuatu yang gak jelas. Jadi begitu ulama yang ketiga ini mengatakan tidak bisa dihukumi haram juga tidak bisa dihukumi halal. Oh, Nabi itu nggak mengkategorikan ini yang halal juga yang haram. Jadi itu yang kelompok yang ketiga. Ini terakhir Pak. Ada kasus dulu itu ada sahabat namanya Uday bin Hatim. Beliau itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ursilu kalbi wa usmi'al. Wahai Rasulullah, aku utus anjingku ini untuk mencari mangsa. Jadi dalam Al-Quran ini ada ayat kalau panjenengan punya ini anjing yang kemudian anjingnya ini anjing untuk menangkap hewan itu hukumnya halal. Hasil tangkapan ini asalkan usmi alihi, dibacakan bismillah. Nah, Uday bin Hatim ini cerita, wahai Rasulullah, ini anjing saya bismillahkan berangkat untuk mencari mangsa. Kemudian fa'ajidu ma'ahu ala sayyidi kalban akhar. Ternyata setelah dia mendapatkan tangkapannya ada anjing yang lain. Itu tanyakan sama Rasulullah, hasil tangkapannya ini apakah halal atau bagaimana wahai Rasulullah? Katanya Rasulullah, la takul, ojo dipangan. Innama samaita ala kalbik walam tusami ala ghairi. Yang kamu bismillahi kan anjingmu, dan kamu tidak tahu ini hasil tangkapannya anjingmu yang kamu bismillahi atau anjing yang ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini perlu hati-hati untuk urusan yang
syubhat. Ya. Pun ada pun insyaallah sementara itu satu terakhir pesan Nabi, hadis yang lain, dan mayuri buka ilama la yuri buka. Kalau kita menemukan sesuatu yang meragukan, tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju yang yakin, yang tidak meragukan, yaitu yang jelas halal di gua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semuanya bisa menjalankan ketaatan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga punya jiwa yang hati-hati. Wafaqakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.